Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Umfat. Kali ini yang sudah dinantikan lama oleh anak-anak yaitu Ferrero Rocher. Kita hanya memerlukan 5 bahan untuk membuatnya, dan cara pembuatannya juga tidak perlu menggunakan mixer. Seperti apa resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Sebelumnya siapkan seluruh bahan-bahan yang diperlukan. 4 bahan pembuat utama plus kacang almond panggang sebagai isian. Dan berikut adalah resepnya. Sebelumnya pada tahap persiapan kita perlu menghaluskan lebih kecil kacang tanah panggang dengan bantuan blender. Haluskan kacang tanah yang telah dipanggang atau digoreng dengan tekstur yang masih sedikit kasar tapi tidak terlalu besar. Setelah selesai memblendernya, kita bisa sisihkan. Selanjutnya kita letakkan kacang tanah yang telah kita hancurkan ke atas wadah bersih. Kemudian masukkan bahan berikutnya yaitu Nestum. Nestum ini adalah produk yang sedang sangat viral di Malaysia karena aromanya sangat wangi. Dan ini sangat cocok sebagai bahan pembentuk Ferrero Rocher. Kalau kita biasa memakan Ferrero Rocher, kita akan menjumpai tekstur yang mirip dengan wafer, tapi dengan wangi yang berbeda. Dan Nestum ini merupakan bahan yang sangat cocok untuk dijadikan bahan pembentuk Ferrero Rocher, menyerupai rasa aslinya. Selanjutnya kita masukkan Nutella. Dalam hal ini saya memasukkan 200 gram Nutella. Namun saya tambahkan lagi 50 gram untuk mencapai konsistensi yang diinginkan. Jika Mams tidak memiliki Nutella di rumah atau dirasa harganya sangat tinggi, maka Mams bisa menggantikannya dengan coklat filling. Lanjutkan mencampurkan seluruh bahan yang kita telah tuang ke dalam wadah ini menjadi satu. Gunakan sarung tangan agar bahan-bahan tersebut tidak lengket ke tangan. Perlu diperhatikan bahwa konsistensi yang diinginkan dari adonan Ferrero Rocher ini yaitu tidak terlalu lembek, namun bisa menyatu dan bisa dibentuk dengan cukup baik. Dan setelah beberapa saat mengaduknya, inilah konsistensi adonan yang kita inginkan. Terlihat ketika kita mengambilnya dan kita membentuk-bentuk menjadi bulatan, tidak ada kesulitan yang cukup berarti. Itu tandanya adonan sudah sangat baik dalam hal konsistensi. Kemudian kita lanjutkan dengan membentuk bulat masing-masing dengan ukuran 9-12 gram. Jika Mams ingin meletakkannya nanti di kemasan box sekat, Mams bisa menimbang sekitar 9 gram. Kemudian setelah dibulat-bulatkan, kita bisa masukkan potongan kacang almond panggang seperti ini. Kita masukkan, lalu kita tutup kembali dan kita bulat-bulatkan kembali. Dalam membuat ini kita bisa libatkan anak-anak karena cara pembuatannya tidak sulit dan cukup mudah. Ambil lagi adonan lalu dipadat-padatkan dan dibulat-bulatkan. Karena saya ingin meletakkannya di kemasan persegi panjang, maka kali ini saya menimbang dengan berat 11-12 gram. Atau jika ingin puas dalam memakannya, berat 12 gram adalah berat yang cukup ideal untuk 1 kali hap ketika dimakan. Lanjutkan meletakkannya di atas loyang. Ferrero Rocher ini sangat simpel pembuatannya karena tidak perlu dipanggang juga. Jadi kita bisa cepat dalam hal pengerjaannya. Dan dengan mempergunakan produk Nestum,
maka kita akan mencium aroma wangi pada saat pengerjaannya. Dan nestum ini pula yang menjadikan teksturnya menjadi menyatu dengan kacang. Teksturnya akan berasa krenyes ketika kita gigit, tidak keras, dan menurut saya ini lumer di dalam mulut. Setelah selesai membentuknya, kita bisa sisihkan ke dalam lemari es. Sambil menunggunya mendingin, kita bisa siapkan coklat pada bagian luarnya. Gunakan milk coklat compound untuk melapisi bagian dalam dari Ferrero Rocher ini. Potong-potong terlebih dahulu milk coklat compound ini untuk memudahkan dan mempercepat proses mencairkan. Selanjutnya kita cairkan dengan metode double boiler seperti ini. Dan sebagai catatan dalam proses mencairkan milk coklat compound ini, yaitu kita hanya perlu mencairkan sekitar 80% dalam kondisi cair. Kemudian kita bisa angkat dan kita lanjutkan mengaduknya di luar panci. Hal ini dilakukan agar hasil dari coklat yang dicairkan itu bisa memberi efek mengkilap dan cair secara sempurna. Dan ini yang telah saya angkat dari atas panci berisi air tadi. Saya lanjutkan mengaduknya seperti yang saya sampaikan. Setelah mencair seluruhnya, setelah itu kita bisa masukkan kacang tanah yang telah dicincang seperti ini. Kacang tanah cincang ini telah digoreng atau dipanggang terlebih dahulu ya mams. Campurkan dengan milk coklat compound yang telah dicairkan tadi, dan kita akan mendapatkan tekstur yang bergerindil seperti ini di dalam coklat. Lalu masukkan lapisan isi yang telah kita bentuk bundar tadi dan telah didinginkan di lemari es. Masukkan ke dalam coklat cair yang telah diberikan kacang tanah cincang. Lalu letakkan di atas wadah cupcake kecil seperti ini. Lanjutkan hingga seluruhnya terbaluri dengan lapisan coklat dan kacang tanah cincang. Dan inilah hasilnya, Ferrero Rocher kita telah siap untuk disantap. Agar awet dalam penyimpanan, saya mempergunakan kertas food grade mengkilap emas seperti ini untuk melapisi. Caranya cukup mudah. Pada bagian silver kita letakkan di atas, lalu kita bungkus Ferrero Rocher ini dengan cara membungkus yang menyesuaikan dengan bentuk lingkarannya. Seperti ini sudah cukup. Kemudian saya tambahkan dengan stiker pada bagian atasnya. Lanjutkan dengan proses yang saya jelaskan tadi. Seperti ini, tidak cukup sulit untuk membungkusnya, mengingat kertas gold yang kita gunakan ini cukup menyesuaikan dengan bentuk dari benda yang dibungkusnya atau makanan yang dibungkusnya. Setelah terbentuk bulatan seperti ini, seperti saya sampaikan, kita tambahkan stiker pada bagian atasnya agar menambah cantik penampilan. Dan inilah hasil Ferrero Rocher yang telah dikemas seluruhnya. Dan kali ini saya ingin melihat pada bagian dalamnya setelah didiamkan beberapa jam. Ambil satu, lalu kita mulai buka bungkusnya.
terlihat tidak terlalu sulit untuk melepaskan bungkus food grade gold ini. Setelah dibuka, terlihat bahwa coklatnya sangat awet, menempel, melapisi bagian dalamnya. Dan mari kita lihat pada bagian dalamnya. Terlihat ada 3 lapisan di dalamnya, dan ini rasanya sangat enak. Anak-anak pasti sangat menyukainya karena ada perpaduan rasa renyah dan perpaduan coklat yang lumer ketika dimakan. Untuk disajikan, kita bisa letakkan di dalam kemasan persegi panjang seperti ini. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.